Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 yang bertempat di halaman kantor Bupati Pelalawan. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bertindak sebagai pembina upacara, yakni Bupati Pelalawan Zukri Misran, dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Pelalawan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 ini diawali dengan prosesi upacara yang berlangsung dengan hikmat. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Bupati Pelalawan yang bertindak sebagai pembina upacara dalam sambutan dan arahannya mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk semakin mencintai lingkungan dan alam, serta menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Cinta dengan lingkungan, maka kita harus bisa menjaga kebersihan, dimulai dari hal kecil dengan melakukan membuang sampah pada tempatnya. Zukri Misran juga berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup tentunya harus lebih maksimal lagi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan. Dan tak lupa kepada seluruh elemen masyarakat dan pengusaha juga harus sama-sama peduli dan betul-betul mencintai bumi. Karena dengan mencintai bumi, maka lingkungan kita akan semakin baik. Dengan melestarikan alam, dengan tumbuh-tumbuhan yang produktif, kita akan bisa memproduksi oksigen lebih banyak dan kita akan bisa menyerap karbon lebih banyak. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah. Semoga apel dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 ini tentu selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini syukur pada Allah. Mari kita berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kami hormati Perkompinda Kabupaten Pelalawan yang hadir bersama kita Bapak Kapolres Pelalawan, Bapak KPP Suwinto. Yang kami hormati juga hadir mewakili Bapak Dandim, Bapak Pabung, Pak Sugiono. Kami hormati Pak Sekda, staf ahli, asisten, para kepala dinas, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Para ASN honorer dan teristimewa buat anak-anak kami, baik mahasiswa maupun anak-anak kami sekolah menengah atas yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, yang sangat kami banggakan, kami cintai. Tentu pada pagi hari ini saya senang dan bahagia bisa bersama-sama dengan kita semua menghadiri upacara dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tepat jatuh pada tanggal 5 Juni tahun 2024 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, anak-anak kami yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Kalau kita bicara tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tentu merupakan refleksi kita. Refleksi bahwa betapa pentingnya dunia ini bagi umat manusia. Sehingga dibutuhkan gerakan bersama. Dibutuhkan gerakan bersama-sama untuk membuat lingkungan kita semakin baik dan tentu semakin berdampak positif bagi umat manusia.
Bapak-bapak ibu semua, sebagaimana yang kita rasakan hampir berapa tahun belakangan, dan hari ini pun kita rasakan bagaimana kondisi cuaca yang sudah semakin tidak menentu. Kadang-kadang di musim El Nino terjadi La Nina, di musim La Nina terjadi El Nino. Itulah sebaliknya yang terjadi hari ini. Hari ini juga yang kita rasakan, masyarakat juga merasakan bahwa dampak lingkungan itu bukan semata-mata hujan dan panas saja, tapi dampak lingkungan kalau kita bicara El Nino, tentunya kita akan merasakan dampak kekeringan, dan sebaliknya La Nina akan terjadi hujan yang curahnya cukup tinggi. Dan itu bisa kita rasakan hari ini. Bagaimana hari ini pun kondisi berdampak terhadap kondisi listrik, terjadi pemadaman yang cukup luar biasa tadi malam, bahkan diberitakan hampir se-Sumatera terjadi. Itu juga bentuk dari perubahan iklim cuaca. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bicara tentang cuaca hari ini, saya sampaikan dengan teman-teman semua, dunia sangat takut sekali. Apa yang ditakutkan dunia? Yang pertama adalah secara jangka panjang anak cucu kita, yang pertama adalah kekurangan oksigen. Itu yang ditakuti dunia. Yang kedua adalah, yang ditakuti dunia adalah semakin tingginya produksi karbon, yang sehingga bisa menyebabkan kondisi cuaca semakin tidak stabil dan berdampak kepada kita semua. Kalau cuaca iklim tidak stabil, maka tentu akan berdampak terhadap pertanian. Kalau berdampak terhadap pertanian, pasti berdampak terhadap pangan, dan akan berdampak kepada seluruh aktivitas lainnya. Maka pada momen ini saya selaku Bupati Pelalawan mengajak kita semua untuk selalu cinta dengan alam, selalu cinta dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan, bagaimana kita bisa menjaga sampah-sampah kita buang pada tempatnya. Dinas Lingkungan Hidup tentunya lebih maksimal lagi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan, dan kita juga harus sama-sama peduli dengan yang namanya lingkungan kita. Maka kita harus betul-betul mencintai bumi, karena dengan mencintai bumi maka lingkungan kita akan semakin baik. Kita akan bisa memproduksi oksigen banyak, kita akan bisa menyerap karbon lebih banyak. Maka pemerintah mengajak khusus kepada OPD-OPD, seluruh OPD dinas-dinasnya, jangan dibiarkan lahan-lahan tidur begitu saja sehingga gersang dan tidak menjadi lahan yang produktif. Kita tanam dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, kita tanam dengan tanaman-tanaman yang bisa menyerap karbon. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan saja kalau seandainya hari ini sudah semakin produksi oksigen semakin sedikit, maka tentu akan semakin banyak orang yang kekurangan oksigen secara jangka panjang. Itu yang ditakutkan oleh dunia, itu yang ditakutkan oleh Eropa. Maka kampanye-kampanye negatif datang kadang ke Indonesia. Bagaimana kondisi-kondisi ketakutan dunia terhadap semakin punahnya hutan tropis Indonesia. Oleh karena itu pada momen ini saya mengajak kita semua untuk kembali mencintai alam dan lingkungan. Mari lahan-lahan tidur kita tanam dengan tanaman-tanaman yang bisa memproduksi oksigen, bisa menyerap karbon, sehingga memang kita semua bisa memberikan sesuatu buat bangsa dan negara, dan bahkan bisa menghidupi orang di dunia ini. Jadi yang kita tanam itu bukan untuk kita, tapi adalah untuk anak cucu kita, dan juga akan dinikmati oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka kepada seluruh pejabat, mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa, dari lingkungan hidup ini, tentu saya mengajak kita semua untuk menanam tanaman yang akan bisa memproduksi banyak oksigen dan menyerap karbon, sehingga iklim dan cuaca kita akan semakin baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sangat kami banggakan, kami cintai, di hari lingkungan hidup ini juga tentu kami mengucapkan selamat kepada baik organisasi maupun perorangan yang sudah peduli terhadap lingkungan yang akan diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan pada pagi yang berbahagia ini. Terakhir, saya ingin yakinkan kita semua bahwa cinta lingkungan itu adalah bentuk dari keimanan. Jadi kalau kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak cinta dengan lingkungan, kita tidak cinta dengan tanaman, kita tidak cinta dengan pohon, kita tidak cinta dengan binatang, itu bentuk keimanan kita lemah. Orang-orang yang keimanannya tinggi, dia akan sayang dengan tanaman, dia akan sayang dengan bumi, karena bumi dan beserta langit dan isi-isinya diciptakan oleh Allah. Maka mari kita cintai bumi kita ini. Jangankan biarkan bumi kita tandus sehingga menakutkan bagi kita. Ketika musim panas kita kekeringan, asap di mana-mana, dan itu kita rasakan. Karena apa? Karena memang penyerapan karbon semakin menurun dan produksi oksigen semakin rendah. Maka kita tentunya yang harus memulai bagaimana ke depan anak cucu kita tidak mengalami apa yang kita rasakan hari ini. Apa yang tagline di mana-mana itu terjadi karena memang ulah tangan manusia juga. Bahwa di musim hujan kita kebanjiran, di musim panas kita kebakaran, itu yang terjadi. Tapi kita cuma sibuk dengan tagline di media sosial saja, tapi tidak pernah mau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mau memulai bagaimana memperbaiki bumi, padahal bumi sudah kita rusak bersama-sama. Sudah kita rusak dan tidak mau memperbaikinya bersama-sama. Apa yang kita lakukan mulai hari ini adalah apa yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi kalau kita sayang dengan anak cucu kita ke depan, maka kita mulailah berinvestasi hari ini untuk memperbaiki lingkungan kita. Maka setiap dinas saya wajibkan untuk menanam tanaman yang bisa produktif untuk memproduksi oksigen dan menyerap karbon. Termasuk juga menanam tanaman seperti kelor yang tumbuhnya mudah dan bisa memberikan efek kesehatan bagi masyarakat dan bisa digunakan juga untuk dikonsumsi untuk kesehatan. Ini tanaman yang luar biasa. Saya mungkin belum pernah juga menyampaikan di depan ASN dan para honorer. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, kelor ini bukan tanaman mistik. Jadi banyak orang yang tahu kelor ini tanaman mistik, tanaman pengalau jin. Biasanya kalau orang punya susuk takut kalau minum kelor, takut susu hilang, takut gogat-gogat, ya kan? Padahal kelor itu adalah tanaman yang luar biasa. Saya di rumah dinas bupati aja ada tanaman kelor. Apa luar biasanya? Karena kelor itu memiliki nutrisi yang luar biasa. Apa saja nutrisi di dalamnya, Pak Bupati? Nutrisi di dalamnya salah satunya adalah kalau kita buat ibu-ibu bikin semangkok sayur kelor, itu vitamin C-nya itu sama, semangkok sayur kelor itu sama dengan 7 buah jeruk. Vitamin C-nya. Di dalamnya ada vitamin A yang setara 10 mangkok wortel. Jadi kalau mau matanya lebih bagus, itu minum rutin kelor. Apalagi dia punya kalium, dia punya zat besi. Zat besinya setara dengan 15 mangkok bayam. Jadi makan 15 mangkok bayam, 1 mangkok kelor setara dengan 15 mangkok bayam. Kaliumnya setara dengan 15 buah pisang. Kalsiumnya setara dengan 10 mangkok susu. Mana yang sudah tua-tua takut osteoporosis, ya kan, pengapuran, minum kelor. Murah meriah, ya kan? Apalagi ibu-ibu ini bagus semua buat anak untuk meningkatkan kecerdasan, sangat baik. Kalau kena diabetes, bagus minum kelor. Jadi tanam di kantor, nanti pulang tinggal petik, malam bisa digunakan untuk sayur di rumah. Kena diabetes itu minum 1 jam sebelum makan. Kalau ada yang kena diabetes, 1 jam sebelum makan, cukup diambil saja daunnya, biar mudah. Daunnya masukkan ke dalam termos, kasih air panas, tutup, nanti diminum. Itu kalau kena diabetes, minum 1 jam sebelum makan. Kolesterol, obatnya juga kelor. Sama banyak kena kolesterol saya tengok nih. Ya. Asam
urat, itu kolesterol juga bagus. Asam lambung, ini banyak nih. Jadi kalau mau tensi turun, pastikan rutin minum kalori setiap hari, dan pastikan juga kalau kalian kemana-mana dompetnya diisi. Nah, kalau tak diisi, tensi naik juga, tensi kawan yang naik. Ya. Bapak Ibu semua, maka kelor mesti kita tanam juga, tapi bukan berarti kita tidak menanam tanaman lain. Kita berharap bisa memproduksi banyak oksigen dan bisa menyerap banyak karbon untuk memperbaiki bumi dan memperbaiki iklim kita tentunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Dalam kesusahan Allah mudahkan hidupnya. Dan kita semua dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin. Semoga Kabupaten Pelalawan selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Pelalawan kami mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang ditaja oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan kali ini diisi dengan penampilan pertunjukan tari dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Ortal. Penyerahan penghargaan ini diberikan kepada petugas kebersihan yang langsung diberikan oleh Bupati, Kapolres, dan pejabat pemerintah Kabupaten Pelalawan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama stakeholder di Kabupaten Pelalawan tentang pengurangan sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Tarian ini menggambarkan tentang pengobatan penyakit di masa lalu. Adapun ramuan yang dipakai diambil dari ramuan yang didapat dari pekarangan rumah dan hutan yang banyak menyimpan aneka tumbuhan. Karena pada masa itu hutan masih terjaga ekosistem. Tari renang Siti Nursanzila. Selamat menyaksikan.
Sekolah yang kami sebutkan untuk bisa menempatkan diri. Pertama adalah Adiwiyata Provinsi SD Negeri 013 Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dilanjutkan Adiwiyata Provinsi SD Negeri 012 Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dilanjutkan dengan Adiwiyata Nasional SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan Kuras. Dilanjutkan dengan Adiwiyata Mandiri Sekolah Dasar Swasta Global Andalan Estet Ukui Kecamatan Ukui, terpilih sebagai 20 sekolah adiwiyata mandiri terbaik se-Indonesia. Dilanjutkan dengan program Kampung Iklim Kabupaten Pelalawan tahun 2023. Program Kampung Iklim Dusun. Dalam kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga dilakukan penanaman pohon kelor oleh Bupati Pelalawan bersama Forkopimda. Sedunia yang jatuh pada 5 Juni ini tentu saya mengajak seluruh kita semua, seluruh masyarakat
untuk peduli dengan lingkungan, peduli dengan bumi. Jadi mari kita menanam tanaman yang itu akan bisa membuat bumi semakin baik, lingkungan rumah, perkantoran, kita tanam tanaman dan insya Allah akan bisa memproduksi oksigen, insya Allah akan bisa menyerap karbon. Apa yang sudah terjadi hari ini tentu menjadi iktibar bagi kita supaya kita semakin peduli dengan bumi. Kepedulian terhadap bumi adalah bagian dari perintah Allah juga, yang harus menjaga bumi beserta isi-isinya. Jadi mari kita menanam tanaman di sekitar rumah, perkantoran. Jadi bukan cuma memperingati saja, tapi yang paling penting adalah actionnya. Action dari kita semua mau menanam tanaman di sekitar lingkungan kita semua. Terima kasih. Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni ini kita di Kabupaten Pelalawan mengikuti upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam upacara Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ada beberapa rangkaian acara yang kita lakukan. Pertama, tadi kita memberikan penghargaan kepada pejuang-pejuang lingkungan kita yang ada di Kabupaten Pelalawan, baik dari pelajar maupun dari masyarakat yang selama ini peduli terhadap lingkungan. Dan juga kita ada penandatangan MOU untuk kepada seluruh stakeholder dari pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan-pimpinan OPD, maupun pimpinan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pengurangan sampah plastik. Selanjutnya kita juga melakukan penanaman tanaman di halaman kantor bupati, yaitu tanaman kelor, yang mana tanaman kelor ini merupakan tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat, baik kesehatan maupun untuk penyerapan karbon. Selanjutnya terakhir kita melakukan uji emisi kendaraan yang kerjasama dengan PT Mutu Agung untuk menguji emisi kendaraan bermotor yang melintas di depan kantor bupati Kabupaten Pelalawan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari membuang sampah hingga isu perubahan iklim.